Malaikat pelindung, malaikat yang menyertai kita, sekaligus bala tentara yang bersiap di sekeliling kita. Mereka tanya, di Alkitab di mana itu? Di mana ada anak Lucifer? Ya. Lalu kemudian ada yang, oh memang keliru, yang betul itu Luciel katanya. Loh, kok Luciel? Powers ini yang mutlak tunduk kepada tahta. Seberapa banyak kita berguna bagi kerajaan surga menentukan seberapa banyak malaikat yang ada bersama dengan kita. Shalom jemaat Tuhan, jumpa kembali di dalam JL Channel. Harapan kita semoga saudara dan saya semua di dalam keadaan baik-baik, sehat, di dalam berkat kasih kemurahan Tuhan di sepanjang tahun ini. Hari ini saudara kita kembali bertemu dengan seorang hamba Tuhan, Pastor Eka. Selamat datang Pak Eka. Shalom, selamat datang. Tuhan memberkati, apa kabar? Baik Pak, puji Tuhan. Ya. Oke, ya. Nah, saudara, hari ini kita akan berbicara sesuatu yang lain, saudara. Kalau kita lihat slide di depan, itu saudara melihat sebuah gambar dengan keterangan kingdom hierarchy. Hierarki kerajaan Allah. Kenapa kita bicara hal ini? Sebab saya yakin dan saya tahu bicara tentang malaikat ini ternyata tidak banyak orang yang mengerti. Ya. Dan bahkan banyak anak-anak Tuhan yang belum tahu banyak tentang malaikat. Ya, apa itu malaikat, bagaimana perannya, kita nggak tahu. Tapi biarlah hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru ini. Pastor Eka, saya persilakan untuk memulai pembicaraan ini ya. Ya, jadi itu penghulu malaikat, 7 penghulu malaikat, ya, LLL tadi. Nah, yang terakhir yang kita kenal secara luas adalah angel, guardian angel. Ini malaikat pelindung, malaikat yang beserta dengan kita, yang mengawal kita, yang ada di sekeliling kita, yang berinteraksi. Ini yang paling dekat ya. Yang paling dekat. Tapi ini tidak membawa peran seperti tadi ya, membalas. Enggak. Dia pasukannya. Jadi dia akan mengikuti penghulu malaikatnya, pimpinan malaikat tadi. Perintahnya apa? Perintahnya penghulu malaikat dulu, archangel ya. Archangel kan terus ke atas-atasnya dari dulu ya. Jadi angels ini adalah malaikat pelindung, malaikat yang menyertai kita, sekaligus bala tentara yang bersiap di sekeliling kita. Ya, seperti itu. Ini yang terakhir, archangel. Oke. Nah, kalau malaikat itu memiliki hierarki seperti ini, bagaimana dengan iblis ya, atau malaikat yang tidak taat itu gimana? Ya, ya, betul sekali. Ini kita mesti aware ini Pak. Ini juga banyak disalahartikan. Kenapa disalahartikan? Seringkali kita mendengar bahwa dikatakan penghulu malaikat itu adalah sama juga levelnya dengan penghulu iblis. Gitu. Penghulu iblis. Lalu penghulu iblis itu siapa? Lucifer. Ya itu yang sering kali kita kenal kan, Lucifer. Nah, nama Lucifer ini itu banyak orang nggak tahu loh. Itu nama, mereka tanya di Alkitab di mana itu? Di mana ada anak Lucifer? Ya itu. Ini ketika orang menganggap bahwa Lucifer ini sebagai pimpinan itu sebetulnya kurang tepat, Pak. Sebetulnya kurang tepat. Apalagi nama Lucifer memang tidak ada di dalam Alkitab. Lalu kemudian ada yang, oh memang keliru, yang betul itu Luciel katanya. Loh, kok Luciel? Iya, karena sudah tahu ada Mikael, Gabriel, dari Luciel. Jadi levelnya sama dengan penghulu malaikat waktu itu. Padahal sebetulnya bukan. Ya, Lucifer itu sebetulnya adalah penamaan yang diberikan oleh bapak-bapak gereja sebagai sebutan saja sebetulnya, sebagai sebutan saja. Karena kan di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa malaikat yang jatuh tidak taat itu
berkilau seperti bintang yang jatuh. Nah, Lucifer itu sebetulnya nama bintang. Nah, oke, asal kita tahu saja. Pak ya. Nah, kemudian dari mana asal iblis ini? Malaikat tadi kan banyak hierarkinya. Gitu. Nah, asal iblis itu kita sebetulnya di Alkitab sudah dijelaskan di Yehezkiel 28. Yehezkiel 28 mulai ayat 14-15. Saya bacakan ya. Ya. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di Gunung Kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Ya. Jadi dari Yehezkiel 28 ini sudah jelas kita tahu bahwa malaikat yang tidak taat, iblis itu sebetulnya levelnya kerubim. Jadi jauh di atas penghulu malaikat, jauh di atas archangel. Ya, jauh. Dikatakan di situ bahwa karena kecurangannya, karena kesalahan dia dibuang ke bumi. Jadi sudah jelas, sudah tahu ini, dia dibuang ke bumi, kemudian kulempar kepada raja-raja. Raja-raja itu sebetulnya maksudnya adalah manusia, Pak. Ya, jadi nanti di lain kesempatan kita bisa membahas tentang hal ini. Tapi sekarang kita tahu bahwa sebetulnya malaikat sudah ada sebelum bumi ada. Tapi karena ada kecurangan, dia dilempar ke dalam bumi. Dan dia levelnya sebetulnya kerub. Tidak punya nama. Gini Pak Eka, kalau saya langsung iling ini. Kalau malaikat-malaikat itu ada sebagian yang memberontak kan ya. Ya. Berarti malaikat-malaikat itu pada awalnya mereka memang dikasih free will ya. Ya. Sehingga ada jiwa sekelompok itu yang memberontak gitu ya. Ya, ini ada beberapa catatan yang mengatakan bahwa malaikat itu memiliki free will. Ya, kita tidak tahu sampai di mana, apakah persis seperti manusia atau tidak, tetapi catatan yang mengatakan bahwa sebetulnya ada. Dan ada juga satu level malaikat, yaitu powers. Itu di dalam catatan dikatakan bahwa powers ini yang mutlak tunduk kepada tahta, pada Allah. Yang lain ada free will. Jadi selain powers tadi itu kan di lingkar tengah, Pak ya, di lingkar tengah itu ada. Tapi yang lain ada free will. Kembali ini catatan, Pak ya. Kembali ini atau mungkin enggak, ya kita ini juga berpikir ya, atau mungkin enggak pada mulanya itu memang dikasih free will. Tapi setelah terjadi seperti itu, free will itu di-convert, dihilangkan. Ya, bisa Allah saja. sudah tidak berkenan lagi. Itu. Betul, bisa juga. Sehingga apa yang ada ini sudah terbentuk seperti kita sekarang, seperti kondisi sekarang, seperti ini. Ya itu merupakan suatu pengetahuan buat kita juga, Pak ya, supaya kita tahu tentang malaikat. Nah, oke, jadi yang jatuh tadi malaikat itu levelnya kerub, makanya dikatakan sepertiga kekuatan surga. Ini bukan hanya bicara jumlah, tapi juga bicara 3 kekuatan terbesar tadi, Pak. Serafim, kerubim, opanim. Nah, ini kerubim yang jatuh sepertiga. Sebetulnya sepertiga itu kekuatan di level atas itu dahsyat loh mereka. Iya, karena kerubim sampai ke bawah kan, Pak. Iya. Sampai seluruh ke bawah itu yang dilempar ke bumi ini. Nah, kemudian kita tentu tidak berhadapan dengan kerubim. Tidak berhadapan dengan kerubim. Di dalam kapan hari yang kita berbicara tentang pintu kedua, kita sudah berbicara tentang Tartarus. Jadi kita tahu bahwa yang di Tartarus, yang terkuat itu sudah ditawan di Tartarus. Ya, itu pasti kerubim ini, kita tidak berhadapan. Nah, tadi kita sempat menyinggung bahwa yang Pak Yusman tanyakan apakah kerubim itu pernah nampak ke bumi. Itu pernah kejadian cuma 1 kali, Pak. Itu tercatat di dalam Kejadian 3 ayat 24. Di Kejadian 3 ayat 24 ya. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala
dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, ini adalah pertama kali dan satu-satunya kerubim itu turun ke bumi ketika dia menjaga Taman Eden ini. Kenapa? Nah, setelah kita membahas tentang hierarki tadi, kita tahu malaikat yang tidak taat adalah level kerub. Nah, kemudian kerub ini dilempar ke dalam bumi yang ketika itu ada Taman Eden. Nah, Kejadian 3 ayat 24 ini, Pak, merupakan satu-satunya, pertama kali dan satu-satunya kerub itu turun ke bumi yang tercatat di dalam Alkitab. Nah, kenapa sampai kerub? Nah, sekarang kita ngerti. Mungkin banyak pertanyaan sebelumnya kita bingung, tapi sekarang kita ngerti. Kenapa? Karena malaikat yang tidak taat dan dilempar ke bumi itu levelnya kerub. Ya. Nah, dilempar ke bumi, ketika itu Kejadian 3 ini kan peristiwa bagaimana manusia jatuh dalam dosa, kemudian Taman Eden itu diangkat oleh Tuhan, ditutup oleh Tuhan. Manusia dikeluarkan dari Taman Eden, dia harus keluar dan menjalani kehidupan di bumi, bukan di Taman Eden lagi. Nah, Taman Eden ini akan dilindungi. Sampai kapan? Ya kita sudah bahas dulu ya di pintu kedua itu, sampai nanti kerajaan 1000 tahun damai. Ketika itu, Taman Eden ini dijaga oleh kerub. Dikatakan dalam ayat ini, yang jaga kerub yang bernyala-nyala. Kenapa? Karena malaikat yang tidak taat ini levelnya kerub, dia akan berusaha untuk merampok lagi ke Taman Eden. Ya. Nah, yang jaga tidak bisa penghulu malaikat, tidak bisa Mikael. Pasti kalah. Pasti kalah, levelnya jauh. Ya. Maka kerub yang turun. Tapi kemudian setelah itu, kerub yang tidak taat ini ditawan dan dimasukkan ke dalam Tartarus. Ya, yang belum tahu Tartarus mungkin nanti ya kalau ada yang belum tahu bisa lihat pembahasan kita sebelumnya. Ya. Nah, jadi itu sebabnya yang jaga harus kerub. Setelah itu sudah selesai, tidak pernah ada catatan lagi kerub itu turun ke bumi. Ya. Jadi gini Pak Eka, kalau kita lihat runtunan cerita ini ya, malaikat ini. Nah, sampai di sini ini apakah bisa kita simpulkan berarti kita ini perlu malaikat yang cukup banyak tuh. Kita. Saya sangat setuju, Pak. Betul. Iya kan? Betul, ya. Kalau tadi dikatakan kan salah satu, ini baru salah satu ya, Pak, fungsinya adalah naik turun tangga. Betul. Kan lewat tangga yang terbuka itu membawa doa kita, membawa jawaban doa, juga malaikat itu menjaga. Malaikat itu melindungi kita. Nah, kalau malaikat kita sedikit, Pak, bingung. Waktu mau menyampaikan doa kita, siapa yang jaga ini? Kan juga tadi disebutkan kan mereka ini punya peran sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalau kita katakanlah gini ya, yang menjaga kita ini malaikat yang udah lengkap ini. Kan luar biasa kan? Betul. Gitu. Betul. Nah, pertanyaannya gini, gimana caranya supaya bisa malaikatnya itu melengkapi kita? Betul. Ya. Betul, ini keinginan kita semua. Keinginan kita semua. Karena itu kalau malaikatnya sedikit, ya kita susah. Iya. Bagaimana mau melindungi, mau nyampaikan doa, susah. Gitu. Sebetulnya di Alkitab itu sudah dicatat bahwa malaikat itu bisa sampai banyak yang di sekeliling kita, Pak. Di Mazmur 34 ayat 8. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Nah, jadi sebetulnya malaikat itu bisa banyak di sekeliling kita. Ini pengertiannya bukan satu malaikat ya? Bukan satu malaikat, sampai berkemah sampai banyak. Iya. Tapi sangat menarik apa yang ditanyakan oleh Pak Yusman tadi, yang dikatakan oleh Pak Yusman, bagaimana caranya kita itu bisa memperbanyak malaikat ini. Ini kalimat yang sangat penting, Pak, buat kita. Ya, siapapun yang mendengar ini sangat penting sebetulnya. Karena seberapa banyak kita berguna bagi kerajaan surga menentukan seberapa banyak malaikat yang ada bersama dengan kita. Seberapa banyak, jadi seberapa besar kontribusi yang kita berikan terhadap pekerjaan Tuhan, ini yang menentukan seberapa banyak malaikat yang bersama dengan kita. Iya. Jadi Tuhan ngerti ya, perlu penjagaan atas orang tersebut kan? Betul.
Betul. Penjagaan, mungkin doanya, mungkin apa yang harus dilakukan. Kalau dia adalah orang yang penting tanda petik, Pak ya, karena penting di sini adalah penting dari kacamata surga. Ya, kontribusinya besar. Otomatis yang bekerja sama, yang diutus untuk membantu orang ini itu lebih banyak. Kalau kita cuman api yang sebesar lilin mungkin, sudah kasih satu aja untuk menjaga. Karena setiap orang percaya pasti punya malaikat pelindung. Pasti untuk melindungi. Tapi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, nah ini menentukan seberapa besar kontribusi kita. Maka itulah ya, anak Tuhan itu seharusnya ya, sejujurnya ya, kan tidak boleh berdiam diri dia. Betul. Ya. Betul. Harus lakukan sesuatu untuk dia. Betul sekali. Ya. Kita harus ada kontribusi. Sekarang kalau anak Tuhan pasif berdiam diri, apa mungkin dikirimi banyak malaikat? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak ada kontribusi kok. Betul. Nggak ada kontribusi. Makanya kita jangan iri kalau misalnya kita melihat ada seseorang mungkin pendeta, pastor atau hamba Tuhan. Kok dahsyat itu? Kok dahsyat. Doa kok 1 minggu dijawab. Saya doa 6 bulan kok udah dijawab misalnya. Nah itu seberapa besar yang dia berikan kepada kontribusi pelebaran kerajaan surga, penginjilan, pemberitaan firman. Nah, otomatis kalau semakin penting, sekali lagi penting ya, itu malaikat yang menyertai kan banyak. Karena malaikat ini ada di sekeliling kita, diutus itu karena Roh Kudus yang ada bersama dengan kita. Jadi bukan karena kita sebagai manusianya, tapi karena seberapa tadi itu kita berfungsi, kita berperan, seberapa besar kita berkontribusi untuk pekerjaan Allah. Ya ini. Ya. Nah, saya ini ingat Pak Eka, ini peristiwa yang udah terjadi masa lalu ya. Tapi saya tidak pernah lupa nih. Saya punya rekan, sahabat dekat. Waktu ada kerusuhan, ini kerusuhan di Ambon ya. Ambon. Dia ini sekeluarga mau pulang ke airport. Ya, dalam perjalanan ke airport ini dihadang orang banyak. Wah, tegang dia. Lagi kerusuhan itu. Kerusuhan. Digedor pintunya suruh buka. Hanya dia buka kaca, takut tuh. Buka kaca, tiba-tiba dari gerombolan orang itu ada satu orang tuh lari bawa tombak. Lari bawa tombak mengarah ke dia. Dia cuman Yesus tolong. Yesus. Nggak bisa apa-apa. Tapi dia kaget. Ujung tombak ini tiba-tiba cek berhenti di leher. Berhenti. Dia sendiri bingung. Berhenti. Terus dia banyak ditanya, mau kemana? Mau apa? Gitu. Nah pada waktu mereka ribut seperti itu, di tengah-tengah manusia yang banyak itu tiba-tiba tersibak seperti dibelah air gitu ya. Muncul satu orang. Besar, gagah ya. Dia langsung itu melerai, dia bilang yang lain suruh pergi. Anehnya nurut semua. Jadi disuruh pergi semua. Berangkatlah mobil ini sampai ke airport. Tapi dia tidak habis pikir. Siapa orang itu? Nah saya beranggapan, waktu itu saya bilang, saya yakin itu malaikat. Betul. Guardian angel. Yang dikirim itu. Betul. Gitu. Guardian angel yang menjaga, yang mengawal. Betul. Ya kan itu sudah pasti orang itu adalah bersama dengan Tuhan kan. Benar. Ya Tuhan, dia sudah ada Roh Kudus dan sudah dijagai oleh malaikat Tuhan. Dan kan dia berteriak, Yesus tolong. Betul, ya. Betul. Makanya penting buat kita itu malaikat ini tambah banyak di sekeliling kita. Benar. Nah untuk salah satu cara yang paling gampang adalah kita itu mengetahui apa sih kesukaan malaikat itu. Apa sih pekerjaan malaikat itu. Mungkin bukan pekerjaan seperti duniawi maksudnya ya, tetapi apa yang menjadi suatu hal kebiasaan yang sudah diberikan kepada malaikat itu oleh Tuhan. Oleh Tuhan Pak. Itu jadi istilahnya kalau kita bisa bersama melakukan hal yang menyenangkan Tuhan bersama malaikat kan enak. Malaikatnya itu juga enak jaga kita gitu. Nggak, waduh ini kok yang tak jaga ini kok mencekno megelia seperti itu ya. Nah kalau kita lihat ada di ayat Mazmur 103 ayat 20 Pak. Mazmur 103 ayat 20. Ayat 20 ya. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya
Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Ya. Ayat ini mengatakan pujilah Tuhan, hai pahlawan yang perkasa. Jadi ada dua hal. Yang pertama memuji, yang kedua dia itu pahlawan. Kerjaan pahlawan berperang, kerjaan daripada pahlawan adalah memenangkan pertempuran. Jadi malaikat ini kebiasaannya sebetulnya cuma dua, memuji-muji Tuhan dan berperang untuk kemenangan kerajaan surga. Jadi supaya kita ini harmoni dengan malaikat, kita juga harus ikut dua ini. Supaya malaikat yang di sekeliling kita itu juga disenangkan. Dan kita mungkin pernah dengar lagu Pak ya, kita memuji bersama dengan malaikat. Nah, seperti itu. Sebetulnya kalau mau sederhana, setiap anak Tuhan yang mau hidup dalam ketaatan, pasti dikirim malaikat. Pasti, iya. Pasti. Pasti, betul. Ya, karena kita taat. Betul. Kalau orang taat kan tantangannya banyak. Ya. Ancamannya mungkin banyak. Tuhan mengerti, dia kirimkan malaikat-malaikat. Dahsyat. Ya. Karena pada waktu kita taat, pada waktu kita melakukan apa perintah Tuhan, ini kan kita memperlebar kerajaan surga sebetulnya, menjadi saksi bagi sekeliling kita. Kita ada kontribusi di situ untuk dilihat. Nah ini gini Pak Eka, ini supaya tidak overlapping ya, dan supaya anak-anak Tuhan juga ngerti. Ada orang-orang tertentu tuh yang dia mengatakan dia sangat tergila-gila dengan malaikat. Ya. Jadi dia pengagum malaikat yang luar biasa, mengidolakan. Saya berpikir ini bahaya. Sebab kalau dia keterusan, dia kan seolah-olah melupakan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Oke. Ya, seolah-olah Roh Kudus ya kalah, gitu lah. Ya. Makanya dia sangat mengidolakan satu ini. Ya. Nah, ini gimana? Apakah boleh itu anak Tuhan mengidolakan malaikatnya itu ya? Ini kecenderungan manusia. Ketika sudah ditolong oleh seseorang, gantungnya kepada orang yang menolong ini. Ya, seperti itu ya. Nah, ketika dia mengalami pertolongan dari malaikat, seperti yang Pak saksikan tadi, wah kemudian gantungnya ke malaikatnya ini. Iya, penuh harapan ke malaikat. Penuh harapan ke malaikat. Lama-lama lupa bahwa dia cuma utusan. Gitu kan, bahwa malaikat itu cuma utusan. Sebetulnya enggak boleh loh Pak. Enggak boleh kan? Enggak boleh. Orang pun anak Tuhan ngomong minta tolong ke malaikat, minta tolong bicara, kan enggak boleh. Enggak boleh. Gitu. Sebetulnya enggak boleh. Karena kalau begitu akan kecenderungan dia akan menyembah malaikat. Iya. Iya kan? Iya. Mengidolakan kemudian mulai menyembah. Minta tolongnya kemudian ke sana. Ya, padahal itu sudah ada di dalam Alkitab. Ya jelas sekali di Wahyu 22 Wahyu ya. Wahyu 22 ayat 8 dan 9. Oke, saya bacakan ya. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Nah. Tetapi ia berkata kepadaku, jadi malaikatnya yang berkata ya. Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba. Sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Ini kan perkataannya malaikat sendiri. Perkataan malaikat sendiri. Sudah sangat jelas sebetulnya. Kita tidak boleh mengagumi, apalagi ya. Kalau kagum mungkin ya. Sampai level kagum. Mengidolakan ya. Mengidolakan sudah tidak boleh. Minta tolong, menyembah lebih lagi. Ini sudah ditegaskan sembahlah Allah saja. Malaikat adalah hamba juga. Termasuk mengandalkan kan juga nggak boleh. Mengandalkan tidak boleh Pak. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Iya. Mengandalkannya harus ke Tuhan, harus ke Allah. Dia kan pelaksana. Aku adalah hamba sama seperti engkau, cuma nuruti. Malaikat-malaikat ada karena kita ini punya Roh Kudus. Karena punya Roh Kudus. Bukan karena keberadaan kita sebagai manusia. Kalau enggak kebalik parah jadi. Betul. Salahnya ya. Betul. Nah sekarang bagaimana Pak Eka? Kita ini tahu bahwa manusia itu ngerti malaikat sedang menolong aku. Gimana caranya tahu? Nah, salah satu hal yang sempat Pak Yusman saksikan tadi, itu kan merupakan satu bukti Pak. Iya. Bahwa malaikat itu menolong dia nggak sadar kan? Dia nggak sadar. Iya. Dikira orang siapa ini gitu kan? Betul.
Betul, tapi malaikat itu kalau setelah kita mengerti tentang hal ini, kita itu kan tahu bahwa di sekeliling kita ada malaikat yang siap menolong, siap melindungi atas perintah Bapa, ya, atas perintah Allah ada di sekeliling kita. Jadi memang tidak semua dari kita bisa melihat. Memang. Tapi setiap kita bisa merasakan pertolongan yang selama ini kita sebut pertolongan Tuhan, mukjizat yang terjadi, keajaiban yang terjadi, asalnya memang dari Tuhan. Tapi eksekutornya para malaikat. Perintah hanya dari Bapa. Hanya dari Bapa. Nggak ada yang bisa merintah malaikat kan? Oh tidak ada. Oh iya, ini sering hati-hati Pak ya. Sering ada orang yang juga keliru mengatakan bahwa aku bisa memerintah malaikat. Nah, seperti itu. Tidak bisa. Berinteraksi dengan malaikat bisa. Karena di Alkitab kan ada catatan malaikat itu datang berbicara dengan manusia. Berinteraksi dengan malaikat bisa, tapi inisiatifnya selalu dari pihak malaikat. Betul. Dari pihak malaikat ini tanda petik Pak ya. Maksudnya diutus. Tidak bisa keinginan kita. Tidak bisa keinginan kita. Panggil malaikat, panggil tidak bisa. Ya. Gini Pak Eka, ini sebagai penutup mungkin ya. Saya teringat peristiwa yang hebat terjadi di Surabaya. Jadi ada salah satu yayasan anak cacat ya. Pada waktu krisis ekonomi, si pemilik ini bersaksi, dia cerita, Pak, bayangin waktu krisis gini, keuangan kita hancur, donatur udah lari, pergi. Kita tidak ada duit. Anak-anak kecil nih sakit. Makan dari mana? Saya nangis. Nangis saya. Waktu saya sedih, saya sakit kepala, ini pagi hari. Dia duduk di teras. Saya merinding saya dengar kesaksian ini. Saya duduk di teras, pagi-pagi tiba-tiba ada ketok-ketok pagar. Saya lihat yang datang mbok-mbok. Orang tua. Udah renta. Otak saya jalan sebagai manusia. Aduh, apalagi ini masalahnya mbok ini gitu loh ya. Gak tahu aku nih lagi sakit kepala, gak ada duit gitu. Dateng pasti minta-minta. Iya. Nah, terus dia buka pintu pagar sambil ngomong. Ada apa mbok? Gitu. Nah nadanya kan nada kesel ini. Ada apa mbok? Gitu. Pak Yusman tahu, dia jawab apa? Oh, aku mau masuk sebentar aja ya. Aku duduk di sini aja sebentar. Mau apa? Duduk. Dia bawa bungkusan koran. Dikreseki gitu. Dia ngomong, enggak, saya cuma mau naruh ini. Ini saya mau kasih ke yayasan ini. Oh gitu, saya pikir makanan itu. Ya sudah mbok, taruh di situ aja. Ya, saya pamit keluar. Jalannya pelan orang tua. Dan daerah itu sepi, saya tahu daerah itu sepi sekali. Jalannya panjang sepi. Lalu saya buka langsung. Anda tahu bungkusan kresek kertas itu apa? Uang segepok. Oh, bukan main. Saya langsung nangis Pak Yusman. Tapi saya kejar pagar itu. Saya cari tahu, mbok itu kemana? Kiri kanan nggak ada, yang ada paman becak satu. Saya tanya, Pak, tadi kelihatan mbok yang keluar dari rumah saya itu ke mana, jalan kemana atau naik apa? Anda tahu Pak Isman? Tukang becaknya ngomong apa? Mbok siapa Bu? Nggak ada orang. Saya cuma lihat ibu saja keluar tadi, buka pagar terus masuk lagi. Nggak ada orang. Saya merinding Pak. Saya berpikir Tuhan, apakah ini malaikat yang kau kirim? Ya. Saya sama istri langsung berpikir, pasti malaikat. Betul. Ya, cuma wujudnya embok-embok tua. Wujudnya manusia. Embok tua, betul. Ya sehingga Luar biasa. Saudara, kalau kita berpikir keadaan kerajaan Allah ya dengan segala struktur tadi hierarki, malaikat yang Tuhan ciptakan demikian luar biasa. Ada kelompok-kelompok, ada peran-peran tersendiri. Betapa sangat pentingnya kita itu dalam perlindungan dikelilingi malah malaikat. Ya. Syaratnya tidak sulit sebetulnya. Kalau saudara dan saya itu taat saja.
apalagi engkau taat banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, aduh pasti Tuhan kirimkan penjagaan-penjagaan yang dahsyat itu. Luar biasa. Ya, jadi kalau saya boleh kesimpulkan, jadi orang benar itu memang terbaik. Betul. Ya. Betul. Kalau kita mengerti kondisi seperti ini, cerita hierarki seperti ini, sebetulnya juga tidak ada yang ditakuti buat orang percaya. Nah, Seharusnya. Seharusnya. Ya. Ya. Karena apa? Kita harus percaya bahwa perlindungan itu nyata. Amin. Yang contoh tadi lah, memang ada malaikat yang dikirim. Kalau kau ditipu orang, malaikat itu ada tugas yang mengembalikan Betul. barangmu yang hilang. Ya, mau balas, saudara tahan diri, tidak perlu balas karena pembalasan hak Tuhan. Hak Tuhan perintahkan malaikat yang akan menghancurkan itu musuh. Dahsyat saudara. Inilah hierarki kerajaan Allah yang saudara dan saya harus yakini, kita harus mengerti, dan kita tidak boleh cuma mengerti, ya, kita harus kerjakan bagian kita. Bagaimana supaya Tuhan kirimkan malaikat itu menjagai berkemah di sekeliling kehidupan orang-orang percaya. Bahkan rumah saudara pun akan dikelilingi malaikat-malaikat Tuhan yang berkemah di situ. Dahsyat. Pak Eka, terima kasih banyak. Terima kasih Ya. Pak Yusman. Bukan main. Ini Luar biasa. penjelasan yang luar biasa buat kita semua. Dan biarlah segala kebenaran ini tidak tercuri dari telinga saudara, ya, tapi tinggal dalam hati saudara dan membangun kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapakku di dalam nama Yesus yang bertahta berdaulat atas kehidupan kami. Hari ini kembali saat buah kebenaran kau nyatakan buat kami semua, tentu juga buat semua umat-Mu yang mendengar. Hierarki kerajaan Allah, para malaikat yang ada tapi kami tidak banyak mengerti. Oleh sebab itu biarlah hari ini kami bersyukur kebenaran itu tinggal kuat di dalam hidup kami. Dan kami belajar menghidupi kebenaran itu. Sebab kami tahu sekarang betapa Tuhan mengasihi kami, orang-orang yang percaya, orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan lengkapi kehidupan kami. Bahkan sekeluarga pun Tuhan jagai dengan malaikat-malaikatnya yang dahsyat luar biasa. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Kami bisa menempatkan diri kami agar kami tidak salah. Bahwa kami itu tidak boleh mengidolakan, kami tidak boleh memerintahkan minta tolong kepada malaikat. Sebab malaikat itu hanya perintah daripada Engkau saja. Terima kasih Bapa. Dan kami sadar malaikat ada karena kami percaya, karena kami ini ada Roh Kudus. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kami ucap syukur, terima kasih. Pak Eka sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Kita ketemu lain kesempatan. Saudara, kita akan berjumpa minggu depan dalam tema-tema yang berbeda. Tuhan memberkati. Tuhan menyertai. Amin.